Pura-pura mati secara ilmiah disebut thanatosis atau tonic immobility atau imobilitas tonik. Perilaku ini kerap terjadi dalam dunia binatang, baik dari pihak pemangsa ataupun mangsa, mulai dari burung, arthropoda, ikan, hingga mamalia. Yang paling terkenal mungkin adalah oposum dari Amerika Utara, yang sudah sangat lihai melakukan praktik pura-pura mati jika merasa terancam. Mereka akan rebahan, membuka mulutnya, menjulurkan lidahnya, memuntahkan isi perutnya, dan mensekresikan cairan berbau busuk untuk meyakinkan calon pemangsa bahwa ia sudah kadaluarsa. Thanatosis adalah sebuah mekanisme pertahanan yang aneh, namun akan sangat keren jika berhasil. Memasrahkan diri sebagai upaya terakhir. Beberapa binatang yang tidak terbiasa akan menganggap perilaku ini aneh. Mengingat mereka telah memperkirakan kalau binatang mangsa biasanya akan memberontak dan melarikan diri. Namun, berpura-pura mati tampaknya mengurangi kemungkinan serangan lebih lanjut. Psych! Pada tahun 1975, para ilmuwan mengamati bagaimana seekor rubah merah memangsa 5 spesies bebek yang berbeda. 4 dari 5 spesies bebek langsung berpura-pura mati ketika ditangkap. Rubah kemudian membawa bebek-bebek yang pura-pura mati itu kembali ke sarangnya untuk dimakan nanti. Nah, rubah yang berpengalaman sudah paham dan akan segera membunuh bebek sebelum mereka menyimpannya. Tetapi rubah yang belum berpengalaman terkadang meninggalkan bebek yang ia anggap sudah mati. Padahal nantinya si bebek dapat dengan mudah melarikan diri. Itu sebabnya Ibu Anna Sandoval-Franks menyebut perilaku berpura-pura mati ini sebagai kesempatan terakhir. Ketika dalam cengkeraman pemangsa, melarikan diri dan meronta akan menjamin kematian. Tapi berpura-pura mati akan menawarkan kemungkinan, meskipun itu kecil. Tapi selain sebagai upaya menghindari predasi, beberapa binatang akan berpura-pura mati untuk mendapatkan mangsa. Sementara binatang lain akan berpura-pura mati untuk bisa kawin. Kita ambil contoh laba-laba nursery web dari famili Pisauridae, di mana ketika kawin, sang betina diketahui memangsa pejantan sebelum perkawinan berhasil dilakukan. Jadi, untuk memastikan keberhasilan kawin, laba-laba jantan membuat siasat dengan mengikat makanan dengan jaringnya, lalu menempelkan dirinya pada makanan tersebut dan berpura-pura mati. Betina kemudian menyeret makanan dan laba-laba jantan yang ia duga telah mati. Saat betina mulai memakan makanan tersebut, pejantan akan bangkit dan akan mencoba mengawini sang betina jika ia berhasil. Ibu Trine Bilde, profesor biologi di Universitas Aarhus di Denmark mengatakan, strategi laba-laba jantan yang berpura-pura mati sepertinya memiliki 2 fungsi. Pertama merupakan upaya kawin. Kedua adalah strategi anti-predator. Selagi betina sibuk makan, pejantan sibuk mengawini betina. Perilaku ini memberikan pejantan kemungkinan hidup lebih tinggi dibandingkan jika ia datang dengan tangan kosong. Pada spektrum yang berbeda, capung moorland hawker betina akan berusaha keras untuk menghindari dikawini. Capung betina akan berhenti terbang, jatuh ke tanah, dan berpura-pura mati untuk menghindari pejantan yang agresif, yang seringkali membahayakan dirinya. Cukup dimaklumi, mengingat capung betina sepertinya agak menderita ketika kawin. Lehernya dicengkram, abdomennya melengkung, dan harus terbang terbalik. Lain lagi dengan siklit Amerika Tengah yang akan berpura-pura mati dan tenggelam di dasar danau untuk memikat mangsa. Ketika ikan lain yang penasaran datang untuk mencemili yang ia kira bangkai ciklit tersebut tiba-tiba bangkit dari kematian dan segera menyerang. Mekanisme ini juga dilakukan oleh beberapa ikan laut seperti ikan kerapu Brazil yang memalsukan kematiannya sendiri untuk menarik perhatian ikan-ikan kecil. Tapi memang, kebanyakan thanatosis adalah mekanisme defensif, dilakukan untuk menghindari diri dari predator. Beberapa spesies marmut dan kelinci dapat berpura-pura mati jika tubuh mereka dibalik. Begitu pula dengan sejumlah ular, seperti ular Texas indigo. Dari dunia unggas, kita punya burung puyuh, ayam, dan bebek.
beberapa hiu juga dapat berpura-pura mati jika tubuh mereka dibalik dan ditahan sejenak. Mereka akan lemas, sesak napas, dan gemetar ketika tubuh mereka dibalik. Tapi di antara semua binatang yang dapat berpura-pura mati, invertebrata adalah yang paling sering melakukan ini, atau setidaknya yang paling banyak dipelajari. Misalnya, banyak spesies belalang akan berpura-pura mati ketika terancam. Pada pengamatan di alam liar terhadap katak yang ingin memangsa belalang, belalang yang terpojok akan menjulurkan kakinya ke segala arah, sehingga hampir mustahil bagi katak untuk menelannya. Secara umum, para ilmuwan belum mengetahui cukup banyak tentang perilaku menarik ini, karena pengamatan ini harus dilakukan di alam liar, dan kesempatannya cukup sedikit. Sementara ada kekhawatiran etis dalam membuat eksperimen laboratorium yang menyeting predator untuk menyerang mangsanya. Tapi dalam beberapa literatur, para peneliti lebih suka menyebut perilaku ini sebagai tonic immobility, karena lebih netral dibandingkan dengan thanatosis yang terkesan lebih dekat dengan kematian. Tapi mereka sepakat, keduanya adalah strategi anti-predator last minute yang sangat berisiko. Jadi, secara garis besar, thanatosis atau tonic immobility adalah perilaku di mana binatang bersikap seperti mati. Keadaan tidak bergerak yang seringkali dipicu oleh serangan predator dan dapat ditemukan pada berbagai binatang, mulai dari serangga dan krustasea, hingga mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan. Ini adalah bentuk penipuan. Strategi anti-predator, atau pada spesies predator tertentu, juga dapat digunakan sebagai bentuk mimikri agresif. Terlepas dari penampakannya, beberapa binatang masih cukup sadar selama dalam keadaan berpura-pura ini. Mereka masih sesekali memperhatikan lingkungan dan memanfaatkan peluang untuk melarikan diri. Tonic immobility berkaitan dengan sebuah fenomena yang disebut post-contact immobility atau imobilitas pasca kontak. Misalnya, Eurelionostras yang larvanya kita kenal sebagai undur-undur dapat berpura-pura mati selama 61 menit, jauh lebih lama dari kumbang yang pernah diamati oleh Charles Darwin yang berpura-pura mati selama 23 menit. Kurang lebih skenarionya seperti ini. Seekor burung ketika melihat sekelompok undur-undur membuat lubang, segera terjun untuk menangkap larva serangga tersebut. Tapi karena satu hal, sang burung menjatuhkan larva dari paruhnya. Nah, momen ini adalah kesempatan terakhir dalam hidup undur-undur. Kalau ia bergerak dan melarikan diri, sang burung sudah pasti dapat melihat dan akan kembali terjun menyergap. Tapi dengan berpura-pura mati dan tidak bergerak, ada kemungkinan kesuksesan kamuflase, atau sang burung telah kehilangan minat untuk memangsa karena serangga mati tidak begitu menggairahkan. Perilaku undur-undur yang segera diam begitu dipatuk sang burung dinamakan imobilitas pasca kontak. Menurut Ibu Anna Sendova-Franks, imobilitas pasca kontak berbeda dengan diam terpaku, seperti yang kamu alami ketika ada rampok masuk ke rumah kamu. Karena terlalu kaget, kamu terdiam di tempat di mana kamu tidak terlihat. Sebaliknya, imobilitas pasca kontak seringkali berkaitan dengan perubahan fisiologis yang tidak disengaja, seperti otot yang mengejang hingga melambatnya detak jantung. Kita ambil contoh lain yang lebih spesifik, seperti fainting goat atau fainting calf syndrome, sebuah peristiwa di mana anak kambing atau anak sapi akan pingsan dengan keadaan tubuh yang kaku ketika dikagetkan. Banyak yang bilang kalau ini adalah contoh tonic immobility, tapi sayangnya bukan. Fainting goat atau myotonic goat atau Tennessee fainting goat adalah kambing dengan kelainan genetik yang dinamakan myotona congenita, di mana otot mereka mengejang seketika saat mendengar suara keras atau gerakan yang tiba-tiba. Sedangkan tonic immobility terjadi setelah predator mendeteksi atau melakukan kontak dengan mangsanya. Mangsa menggunakan taktik ini untuk mencegah serangan lebih lanjut. Karena umumnya terjadi segera dalam rangkaian serangan predator, tonic immobility dianggap sebagai mekanisme pertahanan sekunder. Dan ini yang membedakan tonic immobility dari keadaan diam terpaku. Pada binatang yang menjadi diam terpaku jika dikagetkan, mereka seringkali tidak mengubah postur tubuhnya dan tetap tegak saat terkaget. Sedangkan dalam tonic immobility,
binatang akan kaku setelah mengubah postur tubuhnya, seperti menjulurkan lidah, mengeluarkan bau tak sedap, dan lain sebagainya. Pada invertebrata, pelaku tonic immobility tersebar luas di seluruh filum arthropoda dan telah dibuktikan dilakukan oleh kumbang, ngengat, belalang sembah, jangkrik, katidid, laba-laba, tawon, lebah, dan semut. Pada tawon, tonic immobility dapat terjadi ketika tawon diketuk antenanya, diketuk perutnya berulang kali, atau diremas abdomennya. Sebuah penelitian pada tahun 2020 menemukan bahwa frekuensi dan durasi tonic immobility pada tawon dipengaruhi oleh jenis kelamin dan suhu lingkungan. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian tahun 2001 yang menyebutkan kalau tonic immobility pada tawon dapat dipengaruhi oleh warna latar belakang di mana tawon tersebut berada. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2006 yang tidak menemukan pengaruh warna latar belakang terhadap tonic immobility pada spesies tawon yang berbeda. Dalam koloni semut api, tonic immobility digunakan oleh semut pekerja muda untuk menghindari konflik dengan semut koloni tetangga. Pada spesies semut api Solenopsis invicta, kecenderungan untuk menunjukkan perilaku ini akan menurun seiring bertambahnya usia. Semut yang lebih tua memilih untuk bertarung dengan semut pekerja lain dari koloni tetangga. Nah, dengan berpura-pura mati untuk menghindari konflik, para peneliti menemukan bahwa semut muda memiliki kemungkinan hidup 4 kali lebih tinggi dibandingkan semut yang lebih tua. Terlebih, semut-semut muda ini lebih rentan karena kerangka luar mereka lebih lembut daripada semut pekerja yang tua. Di dalam air, beberapa hiu berukuran kecil dapat mengalami tonic immobility jika tubuhnya terbalik. Sementara pada hiu berukuran besar seperti hiu macan, tonic immobility dapat dipicu melalui tekanan pada sisi moncong di area sekitar mata. Selama keadaan pingsan ini, sirip punggung mereka menjadi tegak lurus. Pernapasan serta kontraksi otot menjadi lebih stabil dan lebih rileks. Keadaan ini dapat berlangsung antara 15 menit sebelum mereka kembali aktif. Orca diamati dapat memanfaatkan tonic immobility hiu untuk memangsa hiu berukuran besar. Beberapa orca akan menabrak hiu dari samping untuk membuat mereka pingsan, lalu membalikkan tubuh hiu tersebut, menyebabkan hiu tidak sadar sementara orca memangsa livernya. Bagi sebagian hiu, tonic immobility akan menghalangi air mengalir melalui insangnya, dan ini bisa berakibat fatal. I'm glad that we have the engines out. Wow, she's really going for it. This is amazing. Wow, this is beautiful. This is just a tonic response. Oh my gosh, this is incredible. Ikan mas, trout, ruth, tench, brown bullhead, medaka, paradise fish, dan top minnow akan menjadi lemas ketika punggung mereka ditekan. Beberapa akan berenang miring, berhenti menggerakkan sirip, mulai bernapas lebih lambat, dan tenggelam. Beberapa bahkan akan kehilangan warna karena stres yang berlebih. Pada beberapa kelompok anura atau amfibi tanpa ekor, seperti katak dan kodok, tonic immobility yang paling terkenal adalah bagaimana katak betina berpura-pura mati ketika hendak dikawini pejantan. A few minutes later. Psych! Sementara beberapa kodok akan berpura-pura mati ketika diserang predator, terkadang dengan mensekresikan cairan pahit serta menjulurkan lidahnya. Sementara tonic immobility pada ayam lebih sering disebut sebagai hipnosis atau hipnotis. Catatan tertulis paling awal tentang hipnotis pada binatang berasal dari tahun 1646 dalam sebuah tulisan berjudul Ars Magna Lucis et Umbrae oleh Athanasius Kircher, di mana ia menuliskan tutorial bagaimana cara menundukkan ayam. Tonic immobility pada ayam dapat diinduksi dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan tetap menahannya secara perlahan pada posisi tertentu, atau dengan menggunakan metode yang paling populer, yaitu dengan menahan ayam dengan kepala tertunduk, lalu menggambar garis di tanah. Menarik garis tersebut menjauhi paruh ayam. Ayam akan terhipnotis dan akan tidak bergerak selama beberapa saat.
Kemudian, mirip seperti ayam, tonic immobility pada spesies kelinci juga dapat dipicu dengan menahan mereka pada satu posisi dalam waktu yang singkat. Seperti kebanyakan spesies mangsa, tonic immobility digunakan untuk mengelabui predator dan menganggap mangsanya telah mati, sehingga predator kerap melonggarkan cengkeramannya dan menyediakan peluang untuk melarikan diri. Dalam sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Albert Ewell, John Cullen, dan Michael Woodruff pada tahun 1981, ditemukan bahwa seberapa cepat kelinci tersadar dari pura-puranya tergantung pada seberapa jauh jarak pemangsa dari kelinci dan seberapa dekat jarak kelinci dari sarangnya. Kelinci yang letaknya lebih dekat dengan sarangnya akan lebih cepat menyadarkan diri. Dan ketika predator berada lebih dekat dengan kelinci, kelinci dapat menahan kesadarannya hingga keadaan benar-benar aman. Hasil ini konsisten dengan penelitian pada ayam, kadal, dan kepiting biru dalam eksperimen yang serupa. Dan hasil penelitian memberikan bukti kalau kelinci dan binatang mangsa lain menggunakan tonic immobility sebagai respons anti-predator. Lalu bagaimana dengan manusia? Oh, manusia jangan ditanya. Manusia jagonya pura-pura. Pura-pura sakit kalau hari Senin, pura-pura pusing kalau ditagih hutang, pura-pura pingsan kalau kecelakaan, atau pura-pura lupa ketika terpilih menjabat. Bercanda ya. Tonic immobility pada manusia dapat dialami oleh individu pasca trauma berat, seperti kecelakaan hingga kekerasan seksual. Peristiwa traumatis yang mengancam jiwa dan tak terhindarkan mungkin memiliki kekuatan untuk membangkitkan reaksi seperti tonic immobility pada manusia. Studi terbaru menilai fenomena ini melalui laporan retrospektif tentang peristiwa traumatis dengan cara yang lebih sistematis, menggunakan instrumen psikometrik pada perempuan korban kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa tonic immobility juga dialami oleh manusia sebagai strategi pertahanan yang tidak direncanakan terhadap peristiwa besar yang mengancam jiwa. Ketika memori tersebut dibangkitkan, tubuh akan bereaksi dengan berbagai cara, seperti mengalami hambatan motorik, meringkuk dalam posisi fetal, gemetar, dan percepatan detak jantung. Di bawah isyarat trauma, ini merupakan penanda biologis dari tonic immobility. Sebuah reaksi ketakutan yang keparahannya bersifat kumulatif secara psikologis. Jadi, apakah berpura-pura mati lebih baik daripada berontak, meronta, dan melarikan diri? Dalam dunia binatang, ya. Jika kematian sudah diambang pintu, nothing tulus. Tidak ada pertahanan yang lebih baik daripada pasrah dan berpura-pura mati. Fight! Tapi bagi manusia yang memiliki pemikiran yang lebih kompleks, pilihannya tidak hanya dua itu. Ketika berhadapan dengan sebuah peristiwa yang mengancam jiwa, respons setiap individu berbeda-beda, tergantung karakter fisik dan psikisnya. Tapi pada kebanyakan penyintas, meskipun secara fisik mereka tidak terdampak, psikis mereka umumnya mengalami trauma, dan trauma ini akan selalu mereka bawa sepanjang sisa hidupnya. Satu hal yang tidak dimiliki oleh binatang adalah kemampuan berbagi cerita. Oleh karena itu, untuk kamu yang memiliki trauma, diskusikanlah, ceritakanlah. Karena dengan berbagi cerita, setidaknya sedikit bebanmu akan sirna. Terlebih, kamu memiliki teman yang dapat berbagi rasa. Dari tonic immobility kita belajar, kalau berpura-pura mati dapat menyelamatkan nyawa, sehingga banyak binatang yang telah berevolusi menyempurnakan skill unik mereka. Tapi, sepertinya ada yang jauh lebih sulit daripada berpura-pura mati di depan pemangsa, yaitu berpura-pura normal seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Untuk kamu yang tetap survive sampai saat ini dengan berpura-pura, tetap semangat. Jika itu yang terbaik, lakukan apa yang mesti kamu lakukan. Tapi, jika beban sudah terlalu besar untuk ditutupi, kamu masih punya teman, sahabat, kerabat, dan handai tolan untuk berbagi cerita. Dalam video ini, sekaligus saya mengimbau bagi teman-teman semua untuk peduli sesama, tidak menganggap remeh masalah yang sedang diceritakan oleh penderita. Jika tidak bisa membantu lebih jauh, mendengarkan saja sudah cukup ampuh.
Jaga simpati, kembangkan empati, hindari antipati. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Vilan, Mas Bembeng, bapaknya cewek cantik Azkia, bapaknya cewek cantik suka kopi, Cookie Nubi QB, Cookie Nibi QB, Cookie Nibi QB, Ultimate Sablon, Ican Sayang Gepi, Thomas Pacar Tasya, Irish, Rugi dong, yang bener aja, Rugi dong, yang bener aja, Rugi dong, Predator Catur Satya Lampung, Syarham IT Solution Makassar, Zizi Anti Pendekar Kopi, yang bener aja, Ingga Bay, Eja Storjas Hujan, JP Place NB5 Amin, Wanara Dongko, Kenapa Raya Masih Botak, Yulian Istrinya Dina, Sapiens Alim, MNJ Makassar, Kikam, Sapier Ganteng, Aku dan Sapier Bebeg, Agatha Naisek, Richard Sayang Windy, Windy Sayang Richard, Bara Majnun, Enale Gosal Tailaso, Edi Sayang Lucky, Yanti Chan Sayang, Firliandri, Wetri, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Ko Otoshi, Suami Sahkobo, Edmirla _ Riot Sayang Tria, Alam Semenit Mania, Psychonotic.s, Mi Ayam Mbak Watik, Zio Syaka Asyedik, Ja'far dan Adik Gemoy Isbek, Ja'far ingin bakso Pakde, Moyi MP Iyut, Avaris Casing murah berkualitas, Moluska _ Manfred von Hazu, Bismillah Jodohnya Tria, Clay Rafael Praitno, Ritter 37, Sila Si Pembual, Manusia Setengah Ayam, Arin Udahan Marahnya Dong, Asam Lamanit, Rosadi Family, Liberation Force, Liberation Unity, Liberation Party, dan Liberation Guild. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.